Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Mungkin tadi kita sibuk bicara tentang ASI ya Bunda ya. Nah mungkin sekarang sih pengen bertanya terkait dengan susu tambahan atau susu formula nih yang masih sering menjadi tabu di masyarakat. Kalau susu formula ini sebenarnya boleh nggak sih Bun diberikan untuk bayi newborn, langsung diberikan susu formula Bunda? Sebenarnya untuk susu formula itu tidak boleh lagi diberikan karena udah ada undang-undangnya ya, tidak memberikan susu tambahan. Karena begini, masyarakat itu rata-rata pemaknaan salah. Padahal ASI itu sebenarnya di hari ketiga itu Bu Febra ya, kadang udah pasti keluar. Nah gimana supaya ASI ini cepat keluar? Mungkin salah satu itu tadi, ibunya tidak stres, tidurnya cukup, makan sayur-sayuran. Tinggal banyak sedikitnya itu insya Allah bakal ada ASINya. Terkadang ibu-ibu tuh tidak sabar. Bayi lahir mereka menganggap nanti nangis itu lapar. Padahal sebenarnya di dalam kandungan itu bayi itu udah dicadangkan 24 jam pertama itu masih cukup untuk cadang makanan. Artinya bayi baru lahir 24 jam pertama tuh ibu-ibu masyarakat tuh nggak perlu khawatir, oh bayi saya bakal kelaparan, enggak, itu udah ada cadangan simpanan makanan sebenarnya. Makanya Allah itu Maha Kuasa ya, di hari ketiga itu rata-rata ibu-ibu menyusui itu udah ada produksi ASI-nya walaupun sedikit. Nah ini terkait juga masyarakat menganggap kayak ASI yang pertama itu warna kuning basi katanya, padahal itu kan kolostrum namanya yang tentu sangat bagus untuk kekebalan, untuk zat gizinya itu tidak ada ini ya Bu Febra ya, nggak ada jualannya sebenarnya kan. Itu jadi masyarakat jangan pernah itu dibuang. Bukan basi, kolostrum itu kan ASI pertama. Itu justru yang paling bagus. Di sana terdapat kandungan antibodi yang berlipat-lipat ganda. Tidak ada di support. Yang tidak ada di support, nggak ada juga, itu nggak ada juga jualnya gitu kan. Nah kira-kira begitu. Oke, berarti pemirsa di rumah jangan salah kaprah. Kalau misalnya kuning itu, kalau misalnya di awal malah itu yang paling bagus pemirsa, ternyata banyak banget kandungan yang tidak kita dapatkan di susu formula. Nah kalau misalnya nih Bun, banyak banget nih anak balita yang GTM atau gerakan tutup mulut Bunda. Itu sebenarnya kenapa sih Bun bisa terjadi gerakan tutup mulut sampai anak-anak itu nggak mau makan Bunda? Ya, terkadang gini ya, di masyarakat bukan hanya bayi, balita tuh rata-rata begitu. Ada juga sebagian yang karena malas makan, tapi sebenarnya kembali lagi trik orang tuanya. Makanan itu kan anak-anak itu kalau udah candu kayak ciki, dia cuma mengenal ciki, dia mengenal oh makanan ini, dia tidak dikenalkan makanan yang lain. Cobalah ibu-ibu tuh mengenalkan makan makanan bervariasi, ada rasa, ada warna. Jadi makanan yang baik itu tidak hanya mahal, namun tentunya mengandung zat gizi yang baik ya, zat gizi yang tinggi. Artinya gimana orang-orang tua berupaya anak itu makanan jangan jenuh. Oh ini aja telur, misalnya bayam, telur. Nah dikenalkan makanan lainnya yang baik bentuk, rasa yang berbeda. Artinya dia mengenal, dia berusaha mengenal. Artinya ada keinginan. Artinya jangan hanya monoton satu atau dua jenis saja gitu. Berarti memang harus bervariasi ya Bun? Variasi. Oke, iya. Berarti memang harus di awal-awal usia, khususnya di 1000 pertama kehidupan itu harus memang bervariasi pemirsa untuk makanan khususnya pada bayi. Nah, coba ke Mbak Febra dulu nih Mbak. Kalau misalnya banyak nih di rumah ataupun nenek ya biasanya khawatir kalau misalnya bayi ini nangis terus, nih udah pasti lapar nih. Nah, kita kasih pisang aja. Ini sebenarnya gimana sih Mbak? Bener nggak? Boleh nggak sih sebenarnya bayi-bayi di rumah itu dikasih pisang? Bayi apa nih, newborn gitu ya, 6 bulan ke bawah. Iya, kayak 6 bulan ke bawah ya kita bahasnya. Kalau yang udah 6 bulan ya boleh makan pisang MPASI-nya ya, MPASI-nya. Tapi kalau untuk newborn ya sekali lagi ya, tadi yang sudah Bunda Jumita sampaikan bahwa tadi kalau plasentanya sudah
lahir, insya Allah nanti ASINya keluar. Tapi dengan catatan tetap terus coba direct breastfeeding. Jangan mentang-mentang kata Bu Bidan nggak apa-apa 3 hari nggak disusuin. Nanti dia itu jadi bakal bendungan ASI. Jadi dengan catatan susuin sesering mungkin per 2 jam ya. Tapi jika anaknya nangis nggak langsung serta-merta mau Yusu, siapa tahu posisinya tidak nyaman. Dalam kandungan tuh adik bayi itu nyaman, Mbak. Dalam kandungan, makan tinggal makan, pipis tinggal pipis, nggak pernah ngerasain kedinginan, kepanasan. Ketika dia keluar, dia butuh pertama adaptasi, ya. Terus biasanya dengan suara jantung ibunya sekarang suara ribut, suara itu tuh jadi mengganggu. Jadi nanti buat mungkin oma-oma nenek di rumah ya, ini saya udah bawa alat peraga nih sebenarnya. Jadi nanti ada lambung nih oma-oma ya yang di rumah. Jadi ini loh lambungnya anak bayi itu 1-3 hari. Oh, kecil banget Kecil ternyata. banget ya, sekelereng loh Mbak Safi, sekelereng. Nanti baru lahir tiba-tiba omanya aduh nangis ini hari pertama dikasih susu 30 mili. Banyak enggak? Padahal 1 hari hanya butuh 5-7 mili. 5-7 mili itu sebanyak apa sih kalau nggak tahu ini? 1 sendok makan kita makan kecil yang itu. Nah, 1 kali menyusui. Jadi kira-kira kalau dikasih yang 30 mili itu umur berapa sih? Umur 3 hari yang sudah segede gini. Kira-kira gumoh nggak? Oh, iya. Muntah-muntah nggak? Jangan-jangan rewelnya karena dikasih sufor, bukan rewel karena itu, karena kekenyangan, muntah. Ya, kira-kira sekecil ini dipaksa untuk sebesar ini kasih makannya. Nah itu kan, jadi nanti nenek-nenek, ibu-ibu semuanya datang ke konselor menyusui dari masa hamil. Jadi minimal dapat materinya dulu nih, teorinya. Oh jadi tahu, ya nggak usah khawatir. Oh tetap susuin ya. Nanti lihat, oh 2 hari bayinya ada kira-kira kuning nggak? Oh nggak kuning, susuin terus. Kalaupun kuning nanti dilihat, oh kuningnya berbahaya atau tidak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi mulai sekarang jangan itu. Kalaupun Mbak bayinya di inkubator banyak ya. Iya. Mungkin yang dengan keterbatasan, oh anaknya di inkubator nih gimana? Ya di ASI anak yang kurang bulan itu cocok sama anak ASI yang kurang bulan. Itu tetap diperah. Mbak nggak dapet nih Mbak, rumah sakitnya suruh minta sufor. Jangan ya. Caranya gimana? Cari susu bantu, cari saudara, cari teman yang anaknya umurnya hampir sama, misalnya 6 bulan ya atau 3 bulan, nah deket-deket umurnya. Jangan yang umur 1,5 tahun dikasih untuk newborn. Jadi cari susu bantu atau donor ASI. Jadi sufor itu udah bukan second opinion, jadi paling bawah lah kayak gitu. Berarti memang udah pilihan terakhir banget. Terakhir ya, Mbak? sekali itu. Memang karena biasanya nenek-nenek ini ingin ngejar gendutnya ya. Kalau Gendut belum berarti sehat. Iya, gendut tadi biasanya kalau anak bayi yang gendut biasanya dibilang sehat. Nah, siapa Bunda lagi nih Bun. Kalau misalnya bener nggak sih Bun kalau misalnya gendut anak-anak dari bayi sampai balita biasanya dikejar banget sama neneknya biasanya ya untuk gendut dan juga harus berisi nih untuk biar dibilang sehat. Bener nggak sebenarnya Bunda? Nah, itu persepsi yang salah ya. Mitos ya. Udah 3 dapat mitosnya hari Mitos ini lagi ya. Kali betul. Kadang ya kayak benar kayak nenek-nenek ngasuh cucu, dia kurus turu ini dikit, oh anak tuh nggak sehat. Padahal ukuran sehat itu bukan berdasarkan gendut, berat badan sesuai dengan tinggi badan, sesuai dengan umur. Nah kalau itu tuh sesuai, setiap bulan makanya ada hitungan G-score itu kan. Makanya kayak bayi baru lahir itu ada batasan bulan pertama naiknya berapa gitu kan. 900, Ya, bulan kedua 800. 800, Oh, berarti bulan ada ketiga 800. katanya. Iya. Nanti ibu-ibu buku pinnya kalau jangan dibawa pas posyandu aja ya Bun, biasanya dibawa Di itu KMS tuh ada, di bawah Itu tuh. biasanya suka hilang ya, suka Iya, hilang. bekas Padahal pindah. penting Kalau banget nanti ternyata. ibu hamil nggak pernah periksa ke bidan. Iya. Pas imunisasi bilang minta Iya, buku pink butuh Bun. baru butuh gitu kan. Ternyata udah nggak ada gunanya lagi kalau udah terakhir ya. Oh, kalau pas anaknya anak ada gitu. Berarti Buat anak tetap untuk imunisasi. vaksin imunisasinya Iya, ya. ada KMS-nya Nah, gitu. tapi kalau buku yang baru tuh udah ada untuk SDID TK, untuk ada, tumbuh ada. kembang di belakang. Jadi udah ada buku yang terbaru ini yang tebal terbitan tuh, terbitan terbaru 2025. 2024 2025 ya. Nah, itu ada warnanya pink. udah ada SDID TK tumbuh kembang di belakangnya. Jadi nggak cuman hamil, bersalin, nifas, KB sama imunisasi tadi ya, ada juga belangko SDID TK, stimulasi intervensi
dini tumbuh kembang. Oke, baik pemirsa, itulah pentingnya untuk kita selalu kontrol dan juga aware terhadap kondisi masing-masing. Pemirsa, akan kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.